Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Mas Tulus doakan semuanya tetap dalam kondisi yang baik, sehat, berkah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri. Untuk semuanya pokoknya selamat bergabung kembali untuk semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Selamat datang dulu, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan dipencet tombol like, di share, di komen, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek ya. Yang panjang boleh di skip, oke? Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga semuanya. Salam sehat, salam santun untuk semuanya saja. Terima kasih selalu mensupport Mas Tulus apapun yang terjadi. Mungkin ketika video ini tayang, Mas Tulus sedang berkutat di berkecimpung di asrama, sudah mulai prepare untuk untuk perform ya, untuk mengadu nasib. Mudah-mudahan sekali lagi minta doanya Mas Tulus bisa menampilkan yang terbaik, tetap bisa konsisten dengan apa yang ditampilkan, terus baik dan tentunya dapat profit ataupun feedback baik dari apa yang Mas Tulus kerjakan hari ini ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik ya. Ayo saudara-saudaraku yang masih belum tahu, ada info seputar bantuan untuk donasi bagi pembagian nasi box. Setiap Jumat di akhir bulan kami selalu menggelar bagi-bagi nasi box secara gratis, tetapi kami mengumpulkan dananya secara swadaya dari teman-teman yang menyimak video ini. Caranya mudah, untuk yang mau join bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian saja ya, unlimited maksimalnya. Nah, dan teman-teman yang mau ikut membantu kegiatan baik ini bisa langsung transfer, nggak perlu konfirmasi. Tapi kalau sudah transfer, Mas gini atau nggak konfirmasi juga nggak apa-apa. Jadi selalu Mas Tulus update jumlah sedekah yang sudah masuk ya, teman-teman, supaya tetap bisa berkegiatan, supaya tetap dilanjutkan kegiatan baik itu. Mas Tulus terus menunggu bantuan dari teman-teman semuanya ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, meskipun Mas Tulus saat ini sudah di asrama, mungkin Mas Tulus masih bisa melayani pengiriman minyak bidara. Jadi teman-teman yang mau pesan bisa hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di 0857 sekian yang ada di kolom deskripsi. Sebutkan nama, nomor HP, nggak perlu berbelit-belit, sebutkan nama saja, nomor HP penerimanya, alamat lengkap, dan berapa jumlah yang akan dipesan. Setelah dikirim, Mas Tulus akan kabari, Mbak, Bu, harganya segini, ongkos kirimnya segini. Harganya 180.000 ya teman-teman, jadi jangan salah. 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Setelah dikalkulasi atau ditotal, nanti Mas Tulus akan kabari, Mbak, totalnya segini, transfernya ke sini ke nomor rekening ini ya. Transfernya mau nunggu barangnya sampai dulu juga enggak apa-apa, boleh. Nah, buat yang mau coba, mungkin lagi ngalamin sakit atau lain sebagainya, tetapi terkendala untuk ingin mencoba obat ini tapi tidak punya rezeki atau tidak punya uang, boleh dicicil, boleh dibayar nanti setelah gajian dan lain sebagainya. Kalau memang betul-betul membutuhkan, insya Allah Mas Tulus bantu ya. Terima kasih untuk semuanya saja tanpa terkecuali sudah berniat membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official. Yang sudah ataupun yang baru mau berniat atau yang belum, Mas Tulus doakan semoga yang punya niat baik ini segera ditukar sama Allah dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat-hajat baik jenengan yang bersedekah melalui jalur Mas Tulus, amin ya Allah ya. Terima kasih. Oke.
Kemarin kita sudah bahas terkait dengan kejadian kecelakaan yang di Bekasi. Banyak yang meminta untuk dibahas itu. Sudah Mas Tulus bahas. Nah, hari ini Mas Tulus pengen melanjutkan percakapan santai yang pada waktu kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Eyang Ronggo terkait dengan beberapa hal ya. Nah, Mas Tulus pengen menjabarkan sedikit sebetulnya ketika digambarkan apa yang harus terjadi gara-gara banyak gonjang-ganjing di Indonesia yang tidak kelar-kelar, kemudian yang akan dihajar adalah Jawa bagian timur dulu. Kenapa seperti itu ya? Kenapa bagian Jawa yang bagian wetan atau bagian timur kenapa harus itu ya? Dan kira-kira perkiraannya setelah Mas Tulus cari tahu apa yang mungkin akan terjadi ya, karena sesuai dengan yang Mas Tulus bahas di video sebelumnya di tanggal 1 kita sudah sempat memprediksikan hal-hal yang mungkin saja terjadi di tanggal ataupun di bulan September ya. Ada beberapa hal yang bisa Mas Tulus sampaikan, termasuk salah satunya adalah banyak sekali musibah yang terjadi di bulan 9. Banyak orang-orang yang maaf dalam tanda kutip mungkin akan mengalami hal-hal yang depresi, stres, kebutuhan mendesak dan lain sebagainya, sehingga mereka akan diserang dengan berbagai macam hal tadi. Nah, ini pengen Mas Tulus sampaikan salah satunya apa yang mungkin terjadi di Jawa Timur ketika hal ini justru memicu alam tadi marah atau alam tadi murka. Kira-kira apa yang terjadi di Jawa Timur, kemungkinan besarnya apa? Ya, Mas Tulus sempat cari tahu dan sempat mencari info terkait dengan hal itu. Kenapa harus Jawa Timur? Kenapa harus ini? Kenapa harus Jawa Timur lagi yang menjadi korbannya? Aku sempat memberikan pertanyaan itu kepada Eyang, tetapi Eyang Ronggo sendiri dengan jelas wes tepake, wes wayahe, ancene gak iso diapa-apakno maneh. Istilahnya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Memang kodratnya atau jalurnya memang Jawa Timur terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang diledakkan dari hal yang terjadi di Indonesia sendiri, kasus, kemudian korupsi, khususnya kasus yang berhubungan dengan para petinggi kita, ya. Dan Mas Tulus ingatkan lagi, ancaman yang disampaikan oleh Eyang Ronggo adalah ancaman yang mungkin saja terjadi ketika sebuah kasus besar ini tidak segera diselesaikan, ya. Mas Tulus nggak menyebutkan kasus apapun, silahkan ditelaah sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin yang seharusnya diputar-balikan, ya. Ada hal yang harusnya diketahui masyarakat tapi sengaja ditutup-tutupi. Kemudian ada orang-orang penting di balik hal yang terjadi sehingga mereka seakan-akan terlihat sedang menumbalkan sesuatu. Kemudian mereka terlihat tidak terbuka, padahal suatu ketika nanti kalau tidak terbuka, ujung-ujungnya ketika ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, Jawa Timur sudah diancam duluan, gitu loh. Mas Tulus sudah menyampaikan ya di video sebelumnya. Nah, beberapa hal yang mungkin terjadi di Jawa Timur itu apa saja, Mas Tulus? Ternyata ada satu hal yang patut kita waspada dari Jawa Timur, karena Eyang memberikan gambaran, bahasanya Eyang sendiri, maaf, angin pentil muter ya teman-teman. Jadi ketika permasalahan yang ditakutkan sama Eyang, yang diwaspadai sama Eyang, yang diperingatkan sama Eyang ini tidak kunjung selesai, ada kemungkinan besar wilayah Jawa Timur, sebagian Jawa bagian timur itu akan ada kemungkinan, atau bagian wetan itu akan ada kemungkinan ada angin pentil muter. Karena dengan tegas Eyang bilang, yang ketika sesuatu yang Eyang maksudkan tadi tidak terjadi atau tidak kunjung selesai dan alam itu sudah marah, apa kemungkinan terbesar yang akan keluar dari Jawa Timur atau yang meletus tadi? Kan Mas Tulus bilang meletus dalam tanda kutip itu bukan sebuah gunung dan sebagainya, tetapi adalah sebuah gambaran sesuatu yang diledakkan di situ. Berarti bisa jadi musibah, bisa jadi satu hal lain, ya teman-teman. Saya sempat bertanya kenapa harus Jawa Timur, yang menjawab ya wes wayahe, gak iso diapa-apakno maneh gitu loh, gak bisa diapa-apakan lagi karena sudah ketentuannya seperti itu, harus ada di oh maling, gedang gorengku dipangan. Ada Mak Lucy di sini, guys. Nah, jadi aku sempat bertanya sama yang kenapa harus Jawa Timur. Yang cuma menjawab kalau ini sudah ketentuan, ya. Ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat, sudah seharusnya. Tetapi ketika ini semua segera terbongkar dan sedikit ternetralisir, mungkin terjadinya akan dengan skala kecil. Lalu aku bertanya lagi kembali, faktor ataupun hal apa yang mungkin terjadi? Dengan tegas yang menjawab, dengan tegas dengan tegas yang menjawab kalau ada sebuah kata pentil muter di balik apa yang sampaikan, ya. Yang tidak mengatakan secara langsung bahwa akan ada pentil muter sendiri, tetapi dari beberapa poin pembahasan dari apa yang sampaikan, saya coba telaah, saya coba cari tahu, ternyata setelah saya garis bawahi ada satu kata pentil muter, ya, pentil
muter. Dan ini sesuatu yang wajib kita waspadai, saudara-saudaraku. Jadi wilayah Jawa Timur ada kemungkinan, sekali lagi ini hanya sebuah gambaran ya. Ini hanya sebuah gambaran, boleh diartikan sebagai apa saja. Kalian mengartikannya sebagai apa saja silakan, tetapi ini bukan hal yang sudah dipastikan terjadi, belum tentu terjadi, tetapi ini adalah hal yang patut kita waspadai. Sebetulnya seperti itu. Ya, kalian mau percaya ya monggo, ndak pun ndak masalah. Nah, aku bertanya lagi, ada kemungkinan kapan ketika hal ini terjadi, yang ketika tidak kunjung selesai dan harus terjadinya di awal apa, di tanggal berapa, dan ada tanda-tanda apa ketika akan terjadi angin yang kencang untuk meliput, menyerang beberapa tempat yang ada di Jawa Timur ini. Yang memberikan clue kepada kita di mana ketika di situ ada banyak sekali lolongan, maaf dalam tanda kutip, lolongan suara anjing, tetapi terdengarnya nelongso. Engko ketok tondone nek wis ana, yang bilangnya apa sih bahasane lek, segawon ya kalau ndak salah ya rek ya. Maaf kalau Mas Tulu salah ya. Segawon apa segawon gitu. Engko lek wis wayahe nek ana segawon sing jenggong dalam arti gonggong, menurut aku, kalau aku salah saya minta maaf, tapi dengan sayat, dengan menyayat, bukan gonggongan yang mengerikan, tetapi gonggongan yang menyayat. Clue yang bisa kita lihat itu adalah itu, lolongan anjing yang menyayat di satu wilayah, yang bisa jadi ini adalah salah satu clue atau pertanda bahwa tempat tadi akan terkena yang namanya angin puting beliung. Ya, tanda-tandanya itu. Ini beberapa hal yang harus kita waspadai. Dan aku sempat bertanya kembali bagaimana yang supaya kita juga maaf dalam tanda kutip, kita punya tolak bala dari apa yang seharusnya terjadi. Yang hanya memberikan clue kepada kita untuk menanam bambu kuning di setiap depan rumahnya. Aku tidak menganjurkan ini ya teman-teman, saya tidak menganjurkan, tapi ini kan hanya pertanyaanku kepada Eyang, dan Eyang memberikan aku clue untuk menancapkan bambu kuning. Apa tuh jenenge kalek basa Jawa nih, Kak? Pring gading ya teman-teman, kalau tidak salah. Kalau tempat Mas Tulu kayaknya pring gading kalau tidak salah. Jadi dia tuh bambu yang kuning tetapi dibikin curam, dibikin lancip, kemudian ditancapkan di halaman rumah. Boleh di sisi sebelah kanan, boleh di sisi sebelah kiri, tetapi tidak boleh di sisi bagian tengah atau di bagian jalan. Kadang-kadang ada rumah besar di sebelah kanan, sebelah kiri, terus tengah-tengahnya pintu kan. Nah, Eyang melarang justru diberikan tancapan bambunya tadi di tengah-tengah, tetapi di kanan dan juga kiri. Ini satu hal yang tidak saya sarankan. Bukan jenengan harus lakukan, tetapi salah satu hal yang bisa dilakukan sama Eyang sendiri itu. Filosofinya seperti apa? Secara garis besarnya Eyang sendiri cuma berikan, kowe ora yo ngerti ya maksudnya. Nah, sedangkan saya adalah manusia biasa, saya juga nggak ngerti filosofi menancapkan bambu pring gading tadi, pring warna kuning tadi dengan skala kecil, tidak usah terlalu panjang. Aku diberikan gambaran bahwa panjangnya seujung kuku, tetapi seujung jari, tetapi dilancipkan teman-teman, atas dan bawahnya dilancipkan, kemudian ditancapkan seperti itu. Dan jangan terlalu besar, itu juga bahaya ya teman-teman. Kalau atas tajam, bawah tajam, kalau keinjek lah luar biasa sakit, itu bahaya ya. Jadi aku tidak menyarankan, tetapi ketika aku bertanya ke Eyang, jawaban Eyang seperti itu. Kemudian aku sempat bertanya dengan kapan ini harus terjadi, ketika yang ditakutkan tadi terjadi, tidak kunjung selesai, terus dia mengancam Jawa Timur, mulai kapan? Kamu sudah tahu, kamu sudah mengerti, coba kamu cek dari apa yang kamu lihat kemarin. Aku coba cari tahu, kemarin aku lihat dari tanggal. Aku cari tahu tanggal. Nah, di balik tanggal 1 September sampai tanggal 30 September, yang ada komponen angin paling kencang itu di angka yang berhubungan dengan angka ganjil, dua-duanya ganjil. Pengulangannya ganjil. Ya teman-teman, bisa jadi dua angka ganjil yang berurutan, atau yang ganjil dua-duanya. 11, 13, 15, 17 ya, terus 19, begitu pun seterusnya. Nah, ada kemungkinan terjadinya di tanggal itu, karena yang aku lihat dari tanggal yang kemarin terjadi, dari yang kemarin kita baca bersama-sama, bahwa hal yang seharusnya terjadi, ada komponen angin yang cukup besar di situ, adalah komponen di angka yang ganjil tapi berurutan. Sorry, bukan berurutan, tapi
dua berjejer tapi sama-sama ganjil gitu loh maksudnya. Nyambung nggak sih tak omong ke? Ya. Jadi sama-sama ganjil. Ada dua clue yang bisa kita waspadai. Ya, teman-teman, terjadinya dimungkinkan atau kemungkinan berarti 11 ke atas, ya kan? Berarti kan tanggal ganjil yang berurutan atau berulangan. 11, 13, 15 kan ganjil tuh dua-duanya. Bukan berarti berurutan, berarti 11 bukan. Tapi 21 itu tidak masuk karena tidak ganjil. Berarti ya hanya ada di komponen antara 1 dan sekian-sekian bertemu dengan yang ganjil. Ya, teman-teman, maksudnya Mas Tulus ngerti ya. Jadi di antara 11 sampai tanggal 19 kurang lebih. Mudah-mudahan tidak terjadi. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Jangan sampai ada sebuah musibah apapun dari kejadian ini. Nah, banyak faktor yang bisa kita baca sebetulnya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sampaikan ke kita bahwa ya, aku tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi mudah-mudahan ini jadi bahan wacana buat kita ya. Tetapi sekali lagi, saya juga melihat ada komponen air di balik semua angin-angin yang berulah di sini. Jadi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinannya begini. Yang pertama, dia puting beliungnya akan terpicu dari hujan yang sangat deras atau hujan lebat. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah karena saya melihat ada komponen angin dan air di balik Jawa Timur ini atau musibah di Jawa Timur ini, mungkin saja ada pinggiran pantai atau pinggir laut daerah Jawa Timur yang mungkin saja akan mengalami beberapa titik poin musibah yang terjadi karena angin dan juga air. Ya, ada dua hal tadi. Ya, memang yang aku baca ya cuman antara dua itu tadi. Hujan terlalu lebat kemudian mancing puting beliung bisa ngerusak. Yang kedua adalah karena ada angin di pantai yang terlalu tinggi ombaknya, gelombang tinggi kemudian memicu air yang bisa meluap ke bagian pinggir pantai maksudnya gitu. Aku ngomongnya rada gelagap-gelagap karena saudara baru memberikan clue ke kita bahwa Jawa Tengah bagian selatan memang harus hati-hati lagi. Nanti Mas Tulus bikin video lagi aja ya. Nanti coba Mas Tulus cari tahu dulu, setelah video ini Mas Tulus akan bikin video lagi soal Jawa Tengah bagian selatan nih kira-kira ada apa. Karena Cerondol memberikan clue yang kurang bagus. Dari kemarin dia pulang sudah basah kuyup, ini barusan ngeromet lagi pas bertepatan dengan ketika Mas Tulus membahas soal ada kandungan air dan juga angin di pinggir pantai ya. Ya, ketika aku baca angin, ada kemungkinan ada campuran air di balik angin yang akan terjadi di Jawa Timur. Saya melihat ada dua hal ya yang bisa kita baca. Bukan saya lihat tapi bisa kita baca. Ya, air karena hujan dengan angin yang cukup kencang, atau satu lagi karena pantai yang meluap, airnya meluap kemudian dibawa angin dan jadi merusak di pinggir-pinggir pantai ya. Walaupun saya melihat tidak terlalu panjang sampai kena ke daerah atau ke desa, tetapi ini akan merusak beberapa hal. Kalau misalnya terjadi, karena kan biasanya di pinggir pantai yang sudah dikelola sama swasta ataupun negeri, biasanya sudah ada saung-saung, sudah ada hotel-hotel dan sebagainya. Ini satu hal yang harus kita waspadai. Nah, pas banget Mas Tulus ngomong soal di pinggir pantai akan ada begini-begini. Cerondol barusan memberikan clue ke saya, selatan Jawa Tengah. Yo ala Adel turu rek. Kaya didongeng. Adel lagi ngeletak, krungu Mas Tulus ngeromet lah kok iso merem. Alhamdulillah ya, putune Mbah Wagiah turu. Oke, jadi ketika saya menyampaikan soal air yang berhubungan dengan angin yang berhubungan dengan air yang tadi saya nyampaikan soal di pinggir pantai, tiba-tiba si Cerondol ngeromet. Jawa Selatan, Jawa Tengah Selatan. Nah, ini satu hal yang memang sudah saya cari tahu dari kemarin. Dia tuh kenapa basah kuyup, kenapa dia tuh sampai rumah kok badannya basah semua. Kita sempat cari tahu kenapa dia basah, kenapa dia menyampaikan hal itu. Mas Tulus sudah sempat cari tahu dan Mas Tulus memang sudah berniat untuk membahas itu. Tapi barusan dia memberikan clue lagi, Jawa Tengah bagian selatan ada apa dengan ini, tiba-tiba condong romet lagi. Nah, berarti ini ada banyak satu dan lain hal yang mungkin saja akan terjadi di Jawa bagian tengah, Jawa Tengah bagian selatan ya. Kita akan cari tahu dan kita juga tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada ramalan BMKG yang mengatakan kalau bagian Cilacap atau Jawa Tengah bagian selatan ada ancaman tsunami setinggi 10 meter. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi di sana. Dan tiba-tiba Cerondol memberikan clue ke saya bahwa ini akan terjadi di Jawa Tengah bagian selatan juga. Nah, kira-kira apa yang terjadi kita bahas di dalam video saja supaya tidak terlalu panjang. Saya berharap video hari ini jenengan bisa ambil dari segi ternetral dari yang kalian bisa simak. Saya nggak maksa untuk dipercayai. Saya berharap ini ada banyak
banyak hal yang bisa kalian pelajari, bisa jenengan ambil dari segi terbaiknya. Jenengan jadikan ramalan bahan mitigasi mandiri boleh. Sekali lagi, yang harus kita lakukan ketika terjadi musibah yang pertama adalah siapkan diri kita, kemudian jangan panik, siapkan obat-obatan, kemudian juga untuk surat menyurat yang penting itu juga harus dipersiapkan. Kemudian satu lagi yang paling utama adalah minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Tulus berharap apa yang Mas Tulus baca hari ini, apa yang Mas Tulus terima pesan dari Eyang adalah sesuatu yang salah dan tidak akan terjadi. Jadi Jawa Timur akan baik-baik saja. Amin ya Allah. Kalau misalnya harus terjadi, Mas Tulus minta sama Allah, mudah-mudahan terjadinya dengan skala terkecil, jangan sampai ngerusak, jangan ada korban jiwa. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan kalau toh bisa, Mas Tulus minta sama Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi apapun di Jawa Timurku. Semoga semuanya baik-baik saja. Jadi ini adalah satu momen, satu hal yang bisa kita jadikan pembelajaran bahwa alam juga bisa mengingatkan kita. Alam bisa mengingatkan bumi kita untuk kembali kepada posisinya. Kamu sudah terlalu jauh ngambil porsimu ya. Kembali kepada posisimu supaya semuanya akan jadi baik-baik saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Artikan sesuai dengan jalur ternetral yang bisa kalian artikan ya. Mas Tulus doakan yang sudah sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah rezekinya, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Semoga yang dagang, yang usaha dilancarkan usahanya, dilariskan dagangannya, amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Semoga Allah jauhkan kita dari bala, fitnah, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada yang ketika saya menyampaikan sesuatu banyak kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk dukung Mas Tulus caranya mudah banget. Silahkan klik like, kemudian di share, di subscribe juga. Dan satu lagi jangan di skip untuk iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh ya. Jangan lupa dukung Mas Tulus di acara Koplo Super Sarana TV yang akan tayang setiap jam 8 malam antara Sabtu dan juga Minggu. Nanti Mas Tulus akan update lagi ya ketika Mas Tulus dapat info soal penampilan Mas Tulus nanti, oke? Terima kasih orang baik, salam sehat, salam sukses, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.